brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Yang pertama di halaman 2, hadis yang di tengah. An Nabi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya saya boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang, tentu aku akan menyuruh wanita supaya bersujud kepada suaminya. Pertanyaan, apakah hadis ini menguatkan surat Al-Baqarah ayat 228 tentang suami punya satu tingkat kelebihan daripada istrinya? Lalu apakah seorang suami yang mengabaikan kewajiban terhadap keluarga juga mendapat kelebihan satu tingkat, Ustaz? Nah, coba ulang yang terakhir tadi. Lalu apakah seorang suami yang mengabaikan kewajiban terhadap keluarga juga mendapat kelebihan satu tingkat tersebut? Gimana kata kamu ini? Mengabaikan kelebihan ini. Mengabaikan tugasnya kok suatu kelebihan. Itu yang pertama yang kamu tanyakan tuh nggak ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah, enggak. Hadis itu menunjukkan ketaatan si istri terhadap suami. Jadi istri itu wajib taat kepada suami selama suaminya mengajak kepada kebenaran. Sampai-sampai ketaatannya digambarkan oleh Rasulullah, andai kata Nabi itu boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, itu akan diperintahkan si istri itu sujud pada suaminya. Andai kata boleh, tapi orang kan tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Itu jadi menunjukkan si istri itu wajib taat kepada suami. Ya. Taat dalam hal apa? Dalam yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam yang baik saja. Walaupun itu perintah suami, kalau memang tidak baik, baik buruk itu ukurannya Allah dan Rasul. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Tuh. Jadi hadis tadi menunjukkan ketaatan kepada suami selama benar. Sampai berpuasa saja. Puasa itu untuk mengharap ridhonya siapa? Allah kan? Itu aja kalau suaminya di rumah, istri mau puasa itu harus izin suaminya dulu. Tapi puasa sunnah, bukan puasa wajib. Puasa sunnah. Karena sunnah itu kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi ketaatan kepada suami itu wajib. Ya. Maka itulah, kalau kita mengerti tuntunan agama, istri atau suami sama-sama tahu dan mengamalkan, mesti rumah tangga harmonis. Jangan ditanyakan kalau suami mengabaikan wajibannya pada istri juga kelebihan suatu kelebihan satu tingkat atau gimana, tidak ada hubungannya ini. Kalau suami mengabaikan ya kewajibannya terhadap istri, itu suatu kedzaliman. Nah kalau dia melaksanakan kewajibannya, istri wajib taat. Tapi kalau suami yang mengabaikan, yang ditanyakan minggu kemarin tuh,
ya suaminya nggak pernah memberikan nafkah, nggak memberikan apa-apa, ya tidak memperdulikan malah, ya tapi istrinya tetap sabar, ya, tetap sabar. Kalau memang tidak memberikan nafkah, tidak berapa itu karena undur syar'i, misalnya karena sakit, sehingga ketika sehat ya kerja baik, tanggung jawab. Setelah sakit nggak bisa bekerja, bekerja nggak bisa, bagaimana memberi nafkah, itu lain. Ini sengaja memang tidak mau memberikan nafkah, bahkan kalau bekerja untuk dirinya sendiri. Apalagi yang satu lagi sukanya serong, ya, orang nyambut gawe, utangnya akeh untuk membayari orang-orang semacam itu, masih kurang juali apa usaha istrinya, belikan apa dijual oleh suaminya. Nah suami maka semacam ini ada kelebihan, iya kejahatan itu, bukan kelebihan. Nah apa begitu tuh istrinya harus sujud, dosa macam itu ya. Dan maka itu lambang ketaatan istri. Sampai andai kata Nabi boleh memerintahkan sujud orang pada orang lain, itu istri sujud pada suaminya. Ini suami yang soleh, istri yang solihah, nah, gitu. Jadi bukan istri itu tempat kalah-kalahan, tidak. Memang begitu, di tempatnya istri itulah posisi yang harus ditempati istri itu, taat pada suami. Nah posisi pada suami, rasa tanggung jawab kepada istri tadi, ya, maka hadis sebelumnya kan diterangkan ya, baik-baik suami itu yang paling baik pada istrinya, paling baik pada istrinya. Banyak orang bisa jadi suami tapi nggak ngerti tanggung jawab. Juga banyak jadi istri tapi nggak ngerti kewajiban juga. Nah, tanpa ngerti agama nggak mungkin akan bisa. Maka dengan ngaji itulah masing-masing mawas diri. Saya sebagai suami, saya sebagai istri, di mana tempat saya? Bagaimana saya sebagai suami? Kewajiban saya apa? Bagaimana kewajiban sebagai seorang istri? Kalau suami melakukan kewajibannya, itu otomatis sudah memberikan haknya istri. Kalau istri melakukan kewajibannya sebagai istri, otomatis sudah memberikan haknya suami. Tapi kebanyakan minta hak saja tapi tidak melakukan kewajibannya. Apalagi yang lain? Masih di halaman 2, hadis yang bawahnya. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita bisa menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Pertanyaan, apa wanita tidak wajib zakat, haji, sedang dia mampu? Apa hadis ini ditujukan kepada istri yang miskin, Ustaz? Kok ngerti istri yang miskin ini? Di sing muni istri yang miskin itu mana? Di ayat ini sebenarnya kan sudah jelas ya, hadis itu. Apabila wanita bisa menjaga sholat 5 waktu, ya, kalau orang sholatnya 5 waktu, ya, dengan baik, zakatnya dibayar nggak? Pasti. Aqimus sholat
Waktu zakat, sholat dan zakat itu nggak bisa dipisahkan. Ya, puasa Ramadan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, ya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ada lagi hadis yang menerangkan orang yang berpuasa nanti akan masuk surga dari namanya pintu apa? Royan. Orang yang berpuasa. Jadi, kalau Nabi menerangkan orang yang berpuasa nanti masuk surga melalui pintu royan, aja tuh kowe tekan kalau begitu apa tidak wajib sholat, tidak wajib haji. Itu nanti puasa saja kok. Ya, kalau dia puasa Ramadan, mesti dia orang, mesti sholatnya dikerjakan nggak? Sholat. Ya, kalau dia sholat, mesti zakat. Wong itu rukun Islam. Gitu. Kalau dia zakat pasti haji kalau punya.